Hai, ketemu lagi bareng saya Rido di ruang sempit di channel YouTube Ubes TV. Hari ini hari ini kita bakal ngebahas beberapa tema yang lagi viral selama seminggu kemarin karena banyak sekali hal-hal yang menakjubkan di minggu kemarin. Oke, langsung aja kita bahas berita yang pertama. Let's go. Yang pertama, hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 duel Indonesia versus Arab Saudi berakhir 2-0. Marcelino Ferdinand cetak brace. Ini luar biasa banget ya, Indonesia akhirnya bisa menang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan skor 0-2 dari Arab Saudi. Duel timnas Indonesia versus Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan skuad Garuda. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan mencetak 2 gol untuk Indonesia dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November 2024 kemarin. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, Sintayong melakukan perubahan di lini depan. Marcelino masuk dalam susunan pemain 11 pertama bersama 2 penyerang lainnya yaitu Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Ia mengganti Yakob Sayuri yang menjadi pilihan utama pada laga melawan Jepang. Jadi Indonesia sukses ya membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0. Ini luar biasa banget karena pertandingan pertama dulu Indonesia imbang ya dengan Saudi Arabia, terus imbang juga dengan Bahrain, terus imbang juga dengan Australia, terus kalah dari Cina, terus kalah lagi dari Jepang, dan sekarang menang melawan Arab Saudi. Ini luar biasa banget. Jadi kans untuk masuk Piala Dunia Indonesia masih terbuka karena di grup C ini negara-negara yang masuk di grup C ini luar biasa. Cuman yang sudah bisa memastikan lolos hanya Jepang karena Jepang tidak pernah kalah. Ya, dan ini luar biasa banget ya, teman-teman. Pertandingan di grup C ini sengit banget gitu. Masih banyak banget peluang antara Indonesia, Australia, terus ada Bahrain, ada apalagi semuanya itu di grup C. Ini menjadi tantangan ya untuk Indonesia. Apakah Indonesia bisa melewati fase fase grup ini di di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Padahal Indonesia udah banyak banget menaturalisasi pemain dari Belanda ya. Ada yang baru lagi dan ada yang baru lagi setiap kali ada pertandingan. Nanti kita bakalan menunggu ya, masih ada 3 pertandingan lagi untuk kedepannya. Ini dari perjalanan pertandingan juga Indonesia emang cukup kuat ya, cukup bagus dalam permainan, cukup rapi gitu dalam permainan, dan sesuai dengan perkiraan teman-teman semuanya, kalau misalkan ada striker yang bagus untuk bisa mencetak gol, pasti Indonesia bakalan dapat gol lebih banyak, dan ini dibuktikan dibuktikan oleh Marcelino, karena begitu Marcelino dikasih ruang, dikasih tempat untuk menjadi starter, dia bisa mencetak gol. Ini hal yang luar biasa banget. Pasti bangga banget rakyat Indonesia yang sudah menonton di sana. Bahkan kita pun yang ada di rumah deg-degan dan sangat penasaran gitu. Bagaimana ramainya kondisi di sana gitu. Bagaimana bangganya mereka bermain di GBK, menonton langsung di GBK gitu. Di lini tengah, Sintayong menurunkan duet Ivan Jenner dan Tom Hay sebagai jangkar. Keduanya mendapatkan dukungan dari Kevin Verdong dan Sandy Walsh. Di sisi sayap kiri dan sayap kanan, Nathan Choon dan
pilihan utama menghadapi Jepang kini berada di bangku cadangan. Babak pertama timnas Indonesia tampil agresif pada awal babak pertama, baru 2 menit berlangsung Marcelino memiliki peluang mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Sandy Walsh. Lolos dari posisi offside, bola hasil sentuhan masih membentur tiang gawang. Jadi begitu ya teman-teman, kalau misalkan melihat permainan yang kemarin itu kita bisa merasakan bagaimana Sintayong ini bisa meracik gitu. Kemarin padahal baru kalah dari Jepang kalah dari Jepang 4-0, habis itu bisa langsung meracik lagi, meramu lagi bagaimana strategi untuk memenangkan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dan pelatih Arab Saudi pun mengakui bahwasanya timnya jauh lebih tim Indonesia jauh lebih matang gitu, jauh lebih kuat dari segi pertahanan, dari segi penyerangan gitu. Indonesia cukup bagus gitu pada saat bermain. Makanya mereka mengakui bahwasan itu kalah ya sudahlah itu. Tapi seperti biasa ya, masyarakat Indonesia banyak sekali yang mencibir, terutama mereka yang tidak suka dengan naturalisasi, ya menangnya itu karena ini karena begini. Ya udahlah, biarin aja lah orang-orang seperti itu ya, karena orang-orang seperti itu hanya orang-orang yang pengen menunjukkan bahwasanya dirinya juga pengen bersuara gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak suka dengan permainan Indonesia seperti ini, banyak naturalisasinya, banyak pemain dari Belandanya gitu, ya biarin aja lah mereka seperti itu, karena pasti federasi sudah sudah meracik, sudah membuat skema sebegitu bagusnya untuk menjadikan Indonesia sepak bolanya lebih maju. Karena ya seperti kita tahu bahwasanya Indonesia sangat banyak pecinta sepak bolanya. Kalau misalkan dari liga lokal itu ada, pasti diambil. Contohnya beberapa pemain yang dari liga lokal bermain bagus juga itu sangat-sangat sangat diprioritaskan oleh Sintayong gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya lagi masih ada 3 pertandingan atau 3 atau 4 itu. 3 atau 4 pertandingan, mudah-mudahan Indonesia bisa menang lagi dan bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi jangan sedih kalau misalkan Indonesia kalah, dan jangan terlalu bergembira berlebih juga pada saat Indonesia menang. Ini masih di babak kualifikasi, mudah-mudahan bisa sampai berlanjut di masuk ke fase-fase selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman ya semuanya. Belum ya. Oke, kita masuk ke berita yang kedua. Berita yang kedua ini ada seorang siswa di SMK Bogor, SMK 1 Bogor yang viralkan menu makan siang gratis cuma dapat semangka dan kangkung. Saat ini siswa dipanggil guru. Lah, kenapa ini? Kita baca dulu beritanya. Aksi siswa SMKN 1 Kota Bogor yang viralkan isi menu makan siang gratis cuma dapat semangka dan kangkung mendadak jadi sorotan. Siswa tersebut menyorot menu makan siangnya hanya dapat sayur kangkung, semangka, dan susu aja. Sementara temannya yang lain mendapatkan tambahan nasi dan telur dadar. Siswa SMK tersebut memperlihatkan makanan bergizi gratis yang disajikan dalam kotak makanan berbahan stainless steel. Makan siang dari Bapak Prabowo, ucap siswa SMK tersebut. Kemudian ia membuka kotak makannya yang berisi nasi lengkap dengan sayuran, telur, buah, dan sayur. Anjay, makan gratis, ujarnya dengan bangga. Namun ternyata menu makan siangnya tersebut berbeda dengan menu makanan yang didapat oleh temannya. Ini gue juga lihat di videonya, tapi lucu juga ya. Padahal kalau misalkan begitu ya biasa aja sih. Mungkin salah pada saat masukin nasi, nggak ada nasinya dan nggak ada lauknya seperti itu. Jadi menurut aku ini menjadi, kalau misalkan ada seperti ini, mending diklarifikasi saja, sudah nggak usah dipanggil, biasa aja gitu. Ini hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Kalau memang sudah viral ya nggak apa-apa, kan namanya juga orang, masa nggak ada orang yang lupa sih? Ada dong, boleh dong orang-orang lupa gitu. Tapi ya kalau misalkan anaknya kok diapa-apain ya kasihan juga gitu. Ya nggak usah, kalau mau dipanggil panggil aja, nggak apa-apa. Ini juga yang bikin berita ya,
tribunjatim.com. Seperti biasa pasti pasti seperti itulah. Ini tinggal dibaca aja. Ketika itu miss kosong, yang kosong itu langsung diganti hari itu juga oleh Badan Gizi Nasional. Ya emang lupa kali yang lagi naro gitu ya. Karena ini program juga dilakukan bukan cuma di Bogor ya, di Brebes juga kemarin ada, di tempat-tempat lain juga ada. Karena emang program nasional kayaknya. Bagaimana anak-anak supaya bisa makan gratis yang bergizi, karena menurut pemerintah dari anak-anak yang punya makanan bergizi dan minuman yang bergizi gitu, mereka bakalan jadi orang-orang yang luar biasa nantinya. Tapi ya kalau masih ada makanan yang lebih enak dan lebih banyak gizinya, seblak mungkin bisa, bakso, mie ayam, itu ya nggak apa-apa lah kalau pengen makan itu ya. Tapi kalau dapat makan gratis, kenapa tidak dong gitu. Tapi ini menurut aku ya, kalau misalkan program ini dilakukan ke seluruh Indonesia dan merata, menurut aku itu bagus gitu. Karena banyak warga masyarakat yang kadang anaknya pagi-pagi itu nggak sarapan, apalagi siang ya. Jadi nanti makannya tuh baru siang gitu setelah dia pulang sekolah, atau enggak dia makan siang pagi saja, nanti makan baru malam hari gitu. Ada yang seperti itu. Makanya bayangin aja kalau misalkan program ini program bagus ya, program pemerintah yang bagus. Mudah-mudahan kalau misalkan program ini benar berjalan, program ini merata gitu sampai nanti jangan cuma sehari 2 hari, karena jangan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, karena ini menurut aku ya ini program yang bagus dan ini sudah direncanakan atau menjadi janji politiknya Presiden Prabowo. Menurut aku segera dilakukan dan continue gitu, jangan sebentar saja tapi harus continue sampai 5 tahun kalau bisa ya, kalau bisa. Mudah-mudahan sih bisa lah, negara ini kan ekonominya bagus gitu dan APBN-nya besar, masa sih cuma ngasih makan doang seperti ini, nggak bisa. Ya mudah-mudahan anaknya nggak apa-apa ya, tetap sekolah di situ, tetap aman, dan nggak apa-apa nak, kamu harus tetap kritis ya, harus tetap kritis pada sesuatu yang sesuatu yang tidak sesuai. Ini sebagai correction publik juga ya, jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan dikoreksi seperti itu. Oh nyatanya iya itu kejadian, jadi nggak apa-apa. Aku dukung terus kamu yang sudah memviralkan makan nasi temannya nggak ada nasinya dan nggak ada lauknya. Mudah-mudahan nanti ke depan kamu juga bisa mengkritisi yang lain ya. Mantap banget nih, mudah-mudahan selamatlah, mudah-mudahan aman sekolahnya dan kamu tambah pinter dan tambah kritis pada hal-hal yang seperti ini. Padahal juga videonya santai banget ya, videonya santai dan tidak terlalu ini, cuman nunjukin doang gitu, nunjukin ini ada apa gitu doang. Oke, berita yang selanjutnya ada dari kontestasi pilkada di Indonesia, pilkada serentak yang bakalan terjadi besok tanggal 27 November 2024 ini. Tensinya luar biasa banget, panas banget gitu. Ada di Jakarta juga panas banget, terus di Sumatera Utara juga panas banget. Nah, yang lebih panas lagi ada di Jawa Tengah, karena ada dua calon yang luar biasa kuatnya, dua-duanya kuat, yaitu Ahmad Lutfi dan Tat Yasin yang didukung oleh Kimbles, dan ada juga Andika Perkasa yang didukung oleh PDIP. Andika Perkasa dan Hendi yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Oke, kita bacakan saja ya. 7 survei elektabilitas Pilgub Jateng, sosok gubernur terkuat, ex Kapolda atau ex Panglima TNI. Perang matra ini luar biasa banget ya. Inilah update hasil survei elektabilitas di pemilihan umum gubernur Jawa Tengah 2024. Dalam Pilkada Jateng 2024 terdapat 2 pasangan calon, yakni pasangan ex Panglima TNI Purnawirawan Andika Perkasa dan politikus Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Hendrar Priyadi atau Andika Hendi. Sedangkan pasangan berikutnya adalah ex Kapolda Jateng
Komjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi dan ex Wakil Gubernur Jateng Tat Yasin atau Gus Yasin atau Tat Yasin dalam 7 hasil survei elektabilitas Pilgub Jateng 2024 berasal dari survei indikator, ada Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Litbang Kompas, survei Poltreking Indonesia, survei Kanigoro Network, Kata Data Telko Survei, dan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia. Beberapa hasil survei elektabilitas Pilgub Jateng, dua paslon tersebut saling mengungguli satu sama lain. Iya kok, tambah rame. Karena beberapa survei, hasil survei menunjukkan dua-duanya kuat. Ini dari survei indikator ya. Survei indikator Andika Hendi 43,46%, sedangkan Ahmad Lutfi Tat Yasin 47,19%. Mengutip indikator ID, survei indikator ini dilakukan 7 sampai 13 November 2024. Survei indikator elektabilitas Pilgub 2024 ini toleransi kesalahannya, margin errornya sekitar kurang lebih 2,3%. Survei indikator diikuti oleh 1.900 responden sebagai sampel basis. Ya, begitu ya. Jadi lebih banyak Tat Yasin ya yang tadi ya, Ahmad Lutfi dan Tat Yasin menurut survei indikator. Nah, sedangkan untuk SMRC itu Andika Hendi 50,4%, sedangkan Ahmad Lutfi dan Tat Yasin 47%. Nah, ini beda tipis ya, tadi 50 ke 47. Kalau SMRC ini tidak menjawabnya 2,5%, dan margin errornya ada berapa tadi? Margin errornya nggak tahu berapa nih. Tapi survei ini diikuti oleh 1.200 responden. Ya, jadi tadi kalau indikator Ahmad Lutfi, sedangkan yang sekarang SMRC ada di mana? Ada di Andika Perkasa. Sedangkan Litbang Kompas itu Andika 28, sedangkan Lutfi Tat Yasin 28,1, sedangkan Andika tadi 28,8. Ini hampir sama ya. Presentasinya cuma menang di koma saja, tadi komanya 8, yang ini 0,1. Wow, luar biasa banget. Ini karena kandang banteng ya teman-teman. Jadi ini hebat banget. Keduanya sama-sama kuat gitu, sama-sama kuat. Mungkin tim pemenangannya atau tim politik di belakangnya bergerak dengan baik atau seperti apa, atau emang dua-duanya orang-orang yang berkarisma dan orang-orang yang memiliki masa atau basic masa yang luar biasa. Dengan berbagai macam problematikanya yang ada di Jateng, mereka semua menjadi pemimpin yang bakalan dipimpin oleh masyarakat Jateng dan bakalan mempunyai misi yang luar biasa untuk Jateng. Mudah-mudahan nanti Jateng lebih baik lah dengan kedua pasangan ini. Mudah-mudahan siapapun yang jadi, itu Andika ataupun itu Ahmad Lutfi, menurut aku Jateng ke depan jauh lebih baik gitu, karena ya satunya pernah jadi panglima, satunya pernah jadi Kapolda gitu. Ya, yang keempat, hasil survei LKPI menetapkan Andika Hendi di posisi teratas dengan 64,8, jauh melampaui Lutfi. Kalau ini beda banget ya, beda jauh. Yang ini 64, yang ini 31 kalau LKPI. Oke, yang selanjutnya karena ini terlalu jauh, memenangkan itu ya sudah kita lewati saja dulu. Sedangkan survei Poltreking Indonesia itu elektabilitas pasangan Lutfi mengungguli pasangan Andika. Satunya ada di 52, sedangkan Andika ada 31. Ini sama juga dengan yang tadi survei Poltreking, hasilnya hampir sama ya. Tadi LKPSI itu dia ada di Andika yang lebih tinggi. Nah, kalau survei Poltreking ini ada di Ahmad Lutfi dan Tat Yasin. Oke, lanjut, ada survei Kata Data Telko Survei.
Ini survei dilakukan pada tanggal 4 sampai 9 September 2024 terhadap 800 responden. Dilansir dari kata data Insight Center, Ahmad Lutfi dan Tad Yasin 34%, Andika Perkasa Hendrar Prihadi 28,4%, sementara 37% tidak tahu. Ini ada Ahmad Lutfi ya. Nah ini tipis-tipis nih 34 dan 28. Jadi menangnya tuh tipis gitu dan kalahnya pun tipis. Survei Kanigoro Network dikutip dari tribunjateng.com Kamis 12 September 12 September 2024, lembaga survei bernama Kanigoro Network baru-baru ini merilis hasil yang menempatkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Maimun unggul elektabilitasnya 45%, sementara Andika Hendi di angka 37,7%. Jadi teman-teman semuanya, buat para follower atau subscribernya Ubes TV, silakan kalian memilih pilihan gubernur kalian sesuai dengan hati nurani kalian, karena ini akan menentukan Jawa Tengah ke depan seperti apa. Jadi melihat seperti survei yang tadi, kalian tinggal milih sajalah. Dan profilnya apa, segala sesuatunya pasti kalian sudah tahu, baik buruknya dan program-programnya apa saja. Tinggal kalian menentukan saja seperti apa hasilnya nanti. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton Ruang Sempit. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan di hari Senin setiap jam 10. Terima kasih sudah menonton Ruang Sempit. Kita perluas pikiran kita hanya di Ruang Sempit. Terima kasih. Dadah. Mati li gue. Ora, alhamdulillah.